Halo Bolo, kita ketemu lagi dan kali ini aku mau update ratingku di aplikasi customer ya. Gambar ini aku dapat tadi kemarin sore sekitar jam 18 Bolo. Tadi malam ya. Itu customer auto yang beberapa hari yang lalu itu aku dapat auto juga dari titik yang sama ke lokasi yang sama. Itu dia yang mengatakan bahwa ratingku di angka 4,95 Bolo. Nah, tadi malam ketemu lagi dan aku minta untuk Mas, aku minta gambarnya, maksudnya minta ini buat aku foto, aku pakai untuk konten YouTube gitu kan. Dan dia bilang boleh, akhirnya ini gambarnya bolo. Jadi per tadi malam jam 18 itu ratingku di aplikasi customer itu masih bintang 5 kemudian dengan nilai 4,90 bolo. Ini update yang tadi malam. Nah, sementara kemarin posisinya adalah 2 PTO dan 1 ulasan negatif bolo. Terus nanti aku juga punya cerita ini bahwa kemarin aku dapat orderan tapi sampai di titik lokasi itu dibatalkan bolo. Dibatalkan oleh si customer. Nanti aku tunjukkan screenshotnya karena kebetulan itu di aplikasi driverku itu tidak keluar tentang pembatalan order itu. Jadi riwayatnya nggak ada bolo. Oke, sekarang kita buka dulu, kita update dulu ratingku berapa untuk hari ini, yang data tadi malam ya bolo ya. Nah di sini pertama-tama kita cek dulu layanannya kita ada di posisi apa. Nah akunku saat ini pagi ini di posisi masih terhubung karena belum membeli atribut, belum prioritas ditingkatkan. Nah kemudian kita cek di rating bolo. Ratingku di 0,98. 0,98 ini rincian detailnya bolo. Rating 0,98 per 98 orderan. Ini bukan rating yang jelek bolo, karena rating tertinggi hanya di 0,99 rating deliver bolo. Nah indikatornya untuk parameter positif, selesai menu tugas otomatis sudah mencapai angka 69 bolo. Sementara diselesaikan pada jam sibuk di angka 36. Rata-rata order masih di 2,72. Nah, ini nanti kemungkinan aku mau mengejar rata-rata order dan menyelesaikan jam sibuk bolo. Jadi ada kemungkinan untuk menaikkan RRO ini nanti aku akan nyocol ya. Jadi tidak tidak ingin terfokus pada tugas otomatis karena pertimbangannya bukan apa-apa bolo. Akun terhubung kalau terlalu mengharapkan dari tugas otomatis itu peluangnya sedikit bolo karena di Salatiga itu akun prioritas sudah sangat banyak. Jadi kita mesti realistis untuk eh, kalau perlu nyocol ya nyocol gitu kan. Selama itu terjangkau, maksudnya titik jemputnya dekat dan pengirimannya nggak maksudnya sesuai dengan argonya bolo. Aku pertimbanganku adalah apa namanya? Lebih baik meningkatkan RRO dan otomatis kan meningkatkan pendapatanku bolo. Jadi aku tidak bisa munafik bahwa kita butuh uang untuk menyambung hidup bolo. Seperti itu ya. Nah, kemudian order prioritas diselesaikan 40 bolo. Komentar positif sudah turun menjadi 9. Belum ada tambahan lagi dan tidak terlalu masalah. Kemudian kita cek parameter negatif bolo. Penolakan tugas otomatis 2 ini masih ya masih stabil. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ini pelanggarannya lainnya 0. Nah, kita lihat ke bawah bolo. Nah, ini ulasan negatif tambah 1 bolo. Jadi kemarin ulasan negatif itu hanya 1 dan sekarang bertambah 1 lagi. Ini aku sudah punya suspeknya, pelakunya siapa yang memberikan ulasan negatif seperti ini. Cuman mungkin nanti di video berikutnya akan aku bahas meskipun sudah ada suspeknya. Tapi aku harus konfirmasi dulu ke kantor. Dalam arti begini, cross check ya. Kita mau tanya ke kantor dulu yang memberi ulasan negatif ini siapa, kemudian reasonnya apa, alasannya apa gitu kan. Kalau kita ada kesalahan atau kekurangan di mana.
terus memperbaikinya bagaimana gitu kan. Meskipun di kepalaku sudah menemukan suspeknya, terduganya pelakunya siapa itu sudah, dan di benakku sebenarnya jujur saja kecil sih gitu loh. Itu masalah kecil gitu kan. Dan pelakunya sudah di benakku. Cuman untuk lebih meyakinkan, aku perlu konfirmasi ke kantor dulu, entah nanti atau kapan, untuk memastikan what the reason gitu kan, what happened, sebenarnya ada apa gitu kan. Ini meskipun ulasan negatif ini tidak terlalu mengganggu karena tercover dengan komentar positif Bolo yang jumlahnya 9, karena nilai ulasan negatif itu cuma 1/1-nya. Sementara nilainya komentar positif juga 1. Ini sebenarnya ke cover. Cuman ini penting untuk kita pelajari penyebabnya apa dan bagaimana gitu kan. Agar tujuannya untuk pelajaran driver-driver yang lain gitu kan. Karena tidak semua customer Maxim itu fakta di lapangan yang aku lihat tanpa bermaksud menjelek-jelekan, itu tidak semua customer itu baik gitu kan. Mereka ada yang semau gue, mereka ada yang sok yes, ada yang sok kaya gitu kan, ada juga yang sok ya seperti itulah, dia merasa hebat sendiri gitu kan. Padahal kacamata driver dengan kacamata customer beda gitu kan. Bahkan ini yang contoh terbaru Bolo, yang seperti di awal aku singgung bahwa aku punya orderan itu sampai titik lokasi dibatalkan Bolo. Dan itu tidak terrecord di sistem di aplikasiku. Kita lihat ya. Ini Bolo. Ini order diselesaikanku. Ya, kita ke depan. Nah, ini order diselesaikan. Kita lihat di sini. Nah, contoh kasusnya aku bukakan dulu. Sebentar Bolo di screenshot ya. Untungnya aku menyimpannya di screenshot. Semua berkas. Nah, ini juga alasan kenapa aku menyimpan videoku di YouTube Bolo, bukan apa-apa. Memoriku itu ini penuh ini. Sudah penyimpanan internal 128. Sementara yang tersisa yang sudah aku pakai 124. Tinggal 4 giga Bolo. Itu sebabnya aku menyimpan ini di YouTube. Tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya ya untuk bahan ini, bahan kenangan di masa depan. Di saat aku sudah nggak bisa apa-apa, mungkin ini bisa menjadi tontonan, atau ya mudah-mudahan bermanfaat untuk driver ojek yang lain yang sekarang lagi berkecimpung di dunia seperti ini. Nah, screenshot kita buka Bolo. Itu ada di sini Bolo. Nah, ini. Nah, mana sih? Sebentar. Nah, ini dia Bolo. Des. Nah, ini pada tanggal 23 Februari Bolo 2025, jamnya jam 21.27. Then ini gambarnya nggak mau penuh ya. Coba kita masuk ke edit biar kelihatan penuh. Nah, seperti ini Bolo. Ini di atas tampak itu IDF Maxim Salatiga Bike. Nah, pada jam 21.27 tangkapan layarku Bolo. Ini pada tanggal 23 dengan titik penjemputan penjahit Masmur, daerah Mangonsari, Gang Perenjak Bolo. Gang Perenjak ini di sekitar depannya kalau dulu pabrik susu ya, sekarang namanya Kevit kalau nggak salah Bolo. Nah, titik penjemputan ini dari rumahku itu jaraknya 1,6 km Bolo. Dan ini adalah penugasan otomatis. Penugasan otomatis itu jadi kalau kita menolak kena PTO, kena penolakan tugas otomatis Bolo. Nah, sebelum berangkat ke sini karena ini malam jam 21.37 itu posisinya gerimis Bolo, gerimis hujan gitu kan. Karena saya habis hujan juga. Nah, aku sempat chat customer, cuman karena di daftar orderan itu tidak muncul riwayatnya, itu nggak keluar Bolo. Nah, kemudian aku chat, aku katakan bahwa saya pakai jas hujan sebentar ya Kak gitu kan. Tidak ada respon Bolo. Dari pihak customer nggak ada respon, nggak dijawab iya, oke atau bagaimana. Ya, cuman setelah itu memang aku ya langsung berangkat gitu kan. Dan ini screenshot ini aku ambil setelah aku selesai memakai apa namanya? Memakai jas hujan Bolo. Nah, ini jam 21.27. Kemudian aku menuju ke alamat ini, Penjahit Masmur, Gang Perenjak ini Bolo. Gang Perenjak. Nah, setelah itu tepat pada jam ini, jam 21.35. Jadi ini tanggal 23 Februari 2025,
order dibatalkan penjahit Mazmur Gang Perenjak. Posisinya itu aku tetap tepat berada di titik penjemputan Bolo. Jadi hujan-hujan, gerimis itu kan, sudah pakai jas hujan, sampai lokasi di cancel Bolo. Sebenarnya nggak masalah, itu hak customer ya, gitu kan, untuk mengcancel apapun itu hak kamu gitu kan. Cuman ya gimana gitu kan, sampai lokasi, kenapa kalau mau cancel kenapa tidak tadi sebelum berangkat gitu loh. Setelah orderan masuk, kemudian misalnya nggak cocok sama drivernya misalnya gitu kan, itu ya langsung di cancel saja gitu. Karena sebelumnya ada pengalaman seperti itu Bolo, persis sebelum orderan ini masuk gitu kan. Nah, kita fokus ke masalah ini dulu ya, masalah penjahit Mazmur dulu. Penjahit Mazmur ini pada tanggal 23 Februari jam 21.35 di cancel. Orderan tadi di 21.27 Bolo. Nah, kita lihat di order diselesaikan Bolo. Nah, ini tanggal 23 jam 18.28 Bolo. Ini delivery dan otomatis kalau delivery harus nyocol, harus minta orderan. Nah, kemudian ini pengalaman sebelumnya ada pembatalan Bolo. Pada jam 21.19 ini yang mau pembayaran menggunakan Caspro ya Bolo ya. Ini statistik ordernya statusnya itu dibatalkan. Jadi nah seperti ini. Ini dibatalkan Bolo, dibatalkan oleh si customer. Jadi sama prosesnya. Ini sebelumnya persis jam 21.17 ini orderan 21.18 ya. Orderan masuk. Kemudian aku chat dulu customernya bahwa aku mau pakai jas hujan dulu gitu kan. Nah mungkin setelah chatku masuk itu si customer meng-cancel orderannya. Mungkin pertimbangan dia daripada kehujanan gitu kan. Ya udah di cancel gitu kan. Cuman aku tidak masalah sih, karena pada malam harinya itu, nah ini pada jam ini SMK jam 23.23 si customer order lagi dan nyantol lagi ke tempatku. Ini auto, penugasan otomatis Bolo. Sebentar. Nah, ini penugasan otomatis dan ini masuk dan dia tidak meng-cancel lagi. Jadi tidak ada masalah. Dan sebenarnya aku juga tidak menanyakan alasannya apa, karena itu mungkin ya kita nggak tahu, mungkin ya itu tadi. Pertimbangannya mungkin hujan, daripada kehujanan cancel aja dulu itu. Nah, kembali ke yang tadi penjahit Mazmur Bolo. Seharusnya itu ada riwayat order seperti ini, order diselesaikan seperti ini Bolo. Nah, seperti ini. Tapi itu tidak ada. Karena faktanya setelah itu ada orderan dari Maju Jaya Sale. Ini jam 22.46 Bolo. Jadi yang jam 21.27, 21.35 tadi, yang penjahit Mazmur itu tidak ada di dalam order diselesaikan ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, ada muncul seperti ini Bolo, misalnya dibatalkan, kita bisa memberikan penilaian Bolo. Kalau ini aku sudah memberikan penilaian ya, yang dibatalkan tadi. Itu sudah memberikan penilaian, yang ini yang dibatalkan, itu aku sudah memberikan penilaian buruk. Kemudian nyantol lagi itu tadi. Nah, begini, kalau misalnya tadi belum memberikan penilaian, kita bisa, nah ini Bolo, silakan memberi penilaian ini. Seperti ini. Misalnya, ini misal contoh buruk gitu kan. Buruk, lalu jangan menugaskan saya pada order dari pelanggan ini ditambah keterangan apa bla 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 bla. Tulis aja gitu kan Bolo. Nah, terkait dengan penjahit Mazmur tadi, yang seharusnya riwayatnya itu ada di antara ini, di antara SMK Guest House yang di cancel tadi dengan Maju Jaya Sale ini yang pada 22.46. Karena jamnya itu kan di cancel 21.35 Bolo. Nah, sesuai dengan riwayat yang tadi bahwasannya posisinya di riwayat ini nggak ada. Jadi kita nggak bisa memberikan penilaian. Dan jujur saja Bolo, customer dari penjahit Mazmur yang Gang Perenjak tadi itu baru pertama kalinya order. Maksudnya orderan dia itu masuk ke aplikasiku, ke aplikasi driverku. Jadi belum pernah ada catatan buruk ataupun baik sama sekali. Nah, cuman faktanya kok seperti itu. Padahal dia posisinya ini tadi adalah kita lihat posisi orderan
Nah, perhatikan tanda bintang dan tanda centang, Bolo. Tanda bintang itu bisa menaikkan rating. Kemudian tanda centang adalah tanda bahwa dia pelanggan tetap, Bolo. Pelanggan tetapnya Maxim. Jadi dia menggunakan Maxim itu minimal sehari 2 kali. Biasanya kalau dari pengamatanku, Bolo. Nah, kemudian karena fakta seperti ini, akhirnya aku kemarin ke kantor, Bolo. Aku minta penjelasan gitu kan. Minta penjelasan kepada pihak kantor. Mas, saya tadi malam eh, mendapatkan orderan posisi hujan sampai di titik lokasi itu di cancel. Nah, yang aku sampaikan ke pihak kantor tidak masalah di cancelnya itu tidak masalah. Yang masalah itu kenapa tidak muncul di daftar orderanku gitu loh. Karena dengan tidak muncul itu kan otomatis kita tidak bisa memberikan penilaian kepada si customer tadi, si customer yang order dan membatalkan itu. Nah, ternyata penjelasan dari pihak kantor, Bolo, setelah dicek di sistem di kantor, itu benar seperti yang terjadi padaku, bahwasanya orderan masuk ke akunku secara otomatis. Kemudian setelah aku dekat dengan lokasi penjemputan, itu memang dibatalkan oleh si customer. Si customer dengan alasan butuh pelaksana lain. Itu kan? Atau mungkin istilah mudanya butuh driver lain gitu loh. Nah, itu kan alasan yang sangat subjektif, Bolo. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah ada orderan sebelumnya gitu kan. Hanya berdasarkan ini, maksudnya rating, dan ratingku ada di 490, bintang 5. Nah, kemudian dengan di cancel itu otomatis kan orderan itu lepas dari akunku, kemudian muncul di daftar orderan, Bolo. Dan dari pihak kantor memberikan informasi bahwa orderan ini setelah dari tempatku kemudian dengan dibatalkan oleh customer dengan alasan membutuhkan pelaksana lain gitu kan, driver lain, itu langsung dicocol oleh driver Maxim yang lain, Bolo. Dan tentu demi etisnya tidak aku sebutkan siapanya, tapi aku sudah mendapatkan informasinya gitu, Bolo. Nah, kemudian pihak Maxim memberikan, maksudnya masnya itu memberikan wacana, itu kemungkinannya seperti ini, bahwa itu sebenarnya sudah terjadi semacam dalam tanda kutip persekongkolan ya antara si customer dengan driver yang akan mengambil orderan ini tadi, gitu kan. Kesepakatannya apa? Ambil tembak orderan, maksudnya minta orderan, tapi nanti kalau misalnya yang dapat itu bukan dia, bukan yang akhirnya dapat itu dibatalkan, gitu loh. Nah, sebenarnya aku sangat tidak masalah seperti itu. Maksudnya ya kalau mau offline saja gitu kan. Jangan seperti itu dong. Kalau mau membatalkan, kalau bisa ya jangan setelah sampai di titik lokasinya gitu kan. Kalau aku jujur sebenarnya ikhlas-ikhlas saja sih, karena aku anggap ini perjalanan hidup ya, boleh ya. Kalau aku pribadi menilainya seperti itu, dan jujur saja setelah itu malah aku tertawa gitu loh. Kok ada ya orang yang seperti itu? Gitu kan? Nah, eh yang menarik lagi, Bol, sampai lokasi itu setelah dibatalkan. Ini cerita fakta yang aku hadapi. Dan kemarin aku ceritakan ke pihak kantor bahwasanya di titik lokasi itu ada anak kecil. Ya SD lah, badannya gemuk gitu kan. Badannya gemuk dan dia sudah siap dengan helm. Lalu menanyakan namanya siapa gitu kan. Nah, aku bingung. Nama itu kan ada dua, Bolo. Nama customer atau nama drivernya. Gitu kan. Sementara kalau di aplikasiku seperti ini, penjahit Mazmur Mangonsari Gang Perenja ini tidak ada namanya di sini, Bolo. Nah, akhirnya aku bilang namaku gitu kan. Aku bilang namaku, aku sebutkan namaku, ya kan. Terus aku bilang sama adiknya, "Dek, tapi ini di cancel gitu kan. Ini dibatalkan." Seperti ini. Jadi kan setelah ketemu anak itu aku bilang, "Dek, tapi ini order dibatalkan." Tadi yang order siapa? Aku tanya gitu kan. "Bapak." "Oh, Bapak." Terus
Ya sudah saya tanya dulu gitu. Anaknya itu masuk gang gitu loh. Jadi titik itu hanya digunakan titik transaksi juga bolo. Tapi yang order itu di titik lain masuk gang situ. Nah akhirnya aku kan menunggu dulu. Aku maju mendekati itu. Setelah beberapa saat ada bapak-bapak dan ibu-ibu itu keluar dari gang itu naik motor pakai mantel jas hujan juga, pakai helm dua-duanya. Nah, kemudian dia bilang begini, aku tanyakan, "Pak tadi order Maxim ya?" "Iya." "Penjahit Mazmur kan?" "Iya." Gitu kan. Terus dia malah tanya begini, "Lah itu namanya siapa Mas?" Itu kan. "Maksudnya Pak nama siapa?" "Nama Maximnya siapa?" Gitu kan. Ya aku bilang namaku, aku sebutkan namaku begitu kan. Namaku ini gitu. Nah kemudian dia dengan tegasnya membantah, "Tidak Mas, tadi yang saya order itu namanya Bejo Utomo." Gitu kan. Bapaknya tuh bilang, tadi yang aku order itu namanya Bejo Utomo." Oh, oke Pak, nggak masalah gitu. Aku bilang gitu kan. Nah, cuman kan begini Pak, kalau jenengan yang order Maxim berarti kan saya sampai sini, saya sampai alamat penjahit Mazmur ini kan juga karena orderan. Nggak mungkin kan saya tahu kalau kita tidak tahu apa-apa gitu kan. Nah, kemudian iya ya. Lalu dia dia dan istrinya membela begini. Apa mungkin Maxim error ya? Apa mungkin Maxim gangguan bisa bisa minta dua driver ya gitu kan. Ya aku sih dalam hati cuman ketawa. Wah, Vic ini pelakunya gitu kan. Padahal dia dengan posisi seperti ini, Bolo, berbintang, bisa menaikkan rating dan pelanggan tetap. Nah, kemudian dia dengan tegas mengatakan bahwa kalau yang saya order tadi namanya Bejo Utomo gitu. Nah, itu juga yang aku akhirnya sampaikan ke pihak kantor bahwa, Mas, kemudian orang yang di lokasi itu mengatakan bahwa nama drivernya itu Bejo Utomo, Mas. Nama Maximnya itu Bejo Utomo. Nah, itu bagaimana, Mas itu? Nah, akhirnya disampaikan bahwa ini benar bahwa aku itu mendapatkan penugasan otomatis, kemudian dibatalkan oleh customer. Customer otomatis orderan itu turunnya menjadi masuk ke daftar lelangan, daftar orderan, dan diambil oleh driver yang nyocol itu bola, diambil sama driver yang nyocol itu. Dan aku sih sedikit kaget aja begitu setelah setelah kan aku nengok. Jadi posisinya anak itu kembali ke lokasi yang tadi karena aku agak maju. Setelah dia dapat driver itu pun dengan santainya. Maksudnya dengan buru-buru, bukan dengan santainya, dengan buru-buru langsung balik kanan gitu loh. Bukan bukan ngobrol dulu lah minimal say hello gitu kan. Itu langsung dia balik kanan bola. Dan kemarin dari pihak kantor aku sudah tahu fotonya, tahu namanya. Oh, ini pelakunya gitu kan. Maksudnya pelaku drivernya gitu loh. Yang dalam tanda kutip ada persekongkolan dengan si CS tadi bolong. Nah, ini sebenarnya kalau secara umum pengalaman buruk ya bolong. Tapi ini penting aku share di sini, penting aku bagikan di sini kepada driver, teman-teman driver yang mungkin sedang memainkan aplikasi ini untuk pelajaran ya Bolo ya, bahwa kita sebagai Kang Ojek memang harus siap mental lahir dan batin, bahwa kejadian seperti ini faktual, ini kenyataan, bukan hanya apa ya, bukan hanya cerita cerita yang sekedar biar rame-rame YouTube, itu bukan. Ini kejadian faktual Bolo. Dan tadi seperti kita lihat di sistem aplikasi Maxim di daftar orderan ini tidak muncul Bolo. Nah, ini logikanya kan seperti ini. Kalau kalau misalnya dibatalkan, itu akan keluar seperti ini Bolo. Ada riwayatnya dan ini dibatalkan gitu loh. Nah, tapi kenapa yang penjahit Mazmur tadi tidak ada di sini? Gitu kan. Nah, ini penyebabnya menurutku subjektif sekali Bolo. Dan ini menurutku perlu di-share, perlu dibagikan ke teman-teman lewat YouTube ini. Semoga bermanfaat. Dalam arti ya itu, bahwasanya kita ketemu customer itu macam-macam. Nah, termasuk juga tentang yang UN tadi Bolo. Yang UN menjadi dua. Aku sudah punya feeling dari beberapa pengalaman itu, untuk pelakunya ini di feelingku sudah ada dan belum saatnya untuk aku sebutkan sebelum aku minta penjelasan dulu dari pihak kantor. Tapi dari pengalaman yang sudah, orang-orang yang seperti ini yang memperlakukan tukang ojek seenaknya ini biasanya, maaf kata ya,
itu malah orang yang bermasalah, bolo. Kalau orang baik-baik, orang yang eh, memanusiakan manusia, itu biasanya itu malah dia memberikan tip, bolo, karena dia sadar bahwasannya tarif maksim itu sudah paling murah dibanding tarif ojek lainnya, bolo. Jadi kecenderungan kalau orang yang normal atau orang yang normal lah, meskipun tidak ngasih tip, dia tidak akan memberikan penilaian negatif gitu kan. Dan kalau mereka memang orang baik, biasanya malah memberikan uang lebih. Contoh kasus ini contoh kasus yang tadi malam, bolo. Eh, nah ini dari Jalan Jenderal Sudirman ini, bolo. Ini aku nyocol ya, karena jaraknya 2,3, aku nyocol. Jadi nggak masalah akunku dibilang akun nyocol atau apa. Karena yang penting itu realitasnya kita butuh butuh orderan, butuh duitnya untuk menyambung hidup, bolo. Jadi jangan sok-sokan inilah akun auto bla 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 gitu. Kalau akun nyocol jelek enggak. Kita itu hidup itu butuh butuh uangnya untuk menyambung hidup, bolo. Itu loh. Jangan terjebak pada idealisme bahwa ini akun auto, ini akun nyocol. Fakta di lapangan dan kemarin sudah aku compare kan bahwa akun prioritas auto 100% itu dari pagi sampai jam 10 itu baru dapat satu orderan, bolo. Gitu kan. Nah, jadi kita sebagai Kang Ojek mari realistis. Selama kita tidak melanggar aturan, gitu kan, di daftar lelangan ada dan kita bisa memungkinkan untuk mengambilnya, ambil saja, gitu loh. Kita butuh cuannya, gitu loh. Kita butuh duitnya. Nah ini 10.600 ini, bolo, sampai dengan lokasi itu akhirnya dibayar 15.000 sama mbaknya. Dan aku sempat cerita juga gitu kan. Jadi mbaknya ini cerita bahwasanya tadi itu ada driver yang salah pick up. Maksudnya dia kan tujuannya ke ini, ke Nyamat gitu kan. Nah, ke Nyamat sementara ada driver itu dengan tujuan ke Pulutan gitu kan. Yang order sebelahnya, toko sebelahnya. Nah, kemudian dia mau diantar ke Pulutan kan dia nggak mau, bolo. Nah, kemudian di situ nggak kita sambil jalan cerita gitu kan. Aku juga malah cerita malah nggak apa-apa mbak, itu biasa gitu kan. Nah, saya tadi malam malah lebih lebih parah. Gimana? Itu saya dapat penugasan otomatis, kemudian sampai lokasi itu 1,6 km jauhnya, posisi hujan, terus sampai lokasi dibatalkan. Dan mbaknya itu spontan bilang begini, waduh sakit itu. Nah aku malah ketawa, enggak mbak, enggak sakit mbak, itu biasa saja. Karena ya tukang ojek itu harus siap dengan kemungkinan terburuk gitu. Orang saya aja malah ketawa itu, wah ada ya orang yang model begini gitu kan. Jadi makanya kalau kalau aku itu bukti ya bahwa kalau customer itu baik malah dia ngasih uang lebih karena dia sadar tarif maksimum itu sudah murah gitu loh dibanding tarif yang lain gitu kan. Jadi kalau kalau dia nganu faktanya seperti mbaknya tadi dia ngasih lebih, ngasih 15.000. Dan tadi malam aku dapat Kaspro lagi nih 9.900 dari SMK Guest House ini. Nah, kita cek dulu ya di saldoku. Sudah tambah 9. Nah, ini 9.900 belum. Kemudian ya ini di antaranya kenapa susahnya Kaspro ini untuk diupdate menjadi premium itu kan. Ini tadi malam sudah aku coba memasukkan data lagi, masukkan KTP, foto KTP dan foto selfie bla 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 gitu. Faktanya kayak gini. Periksa kembali kebenaran data. Tadi pagi sudah aku cross check lagi, periksa kembali sudah aku upload yang benar, dia masih seperti ini, bolo. Jadi memang maaf kata Kaspro not not recommended ya, not recommended, sangat buruk. Jadi memang layak untuk diberikan ulasan dikasih bintang 1, bro. Ya ini cerita faktual, bukan karena apa-apa. Ini faktanya seperti ini, bolo. Jadi aku juga tidak bermaksud menjelek-jelekan, tapi memang kita cerita fakta saja, bolo. Oke, update-nya seperti itu, bolo. Jadi terkait dengan customer yang nakal, customer yang tidak bertanggung jawab. Terus kemudian ini nanti the next video kita akan membahas tentang ulasan negatif ya, bolo ya. Mudah-mudahan nanti dapat jawaban, entah nanti atau besok, bolo. Belum yang pasti aku harus minta penjelasan dulu dari pihak kantor, ulasan negatif ini penyebabnya apa, alasannya apa gitu kan.
Dan ini yang menarik buat aku justru di ini. Selesai menurut tugas otomatis menjadi 69. Ya, nanti kita realistis, tidak masalah, tidak harus tugas otomatis, yang penting cuan bolo. Ya, selama ada di daftar orderan seperti ini. Nah, aduh, baru saja sudah hilang. Yang penting ada di daftar orderan dan itu dekat, insya Allah aku sikat. Begitu dulu ya bolo ya. Ini ternyata sudah 30 menit. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.